pertanyaan saya, pelaku perampokan atau apa? Ya, perampokan ya. Itu kan penjahat, betul? Iya ya, kejahatan ya, betul. Oke, bagaimana dengan otak dan dalangnya? Sama nggak disebut penjahat? Ya sekarang kalau misalnya dia Ini loh Mas, penjahat jangan itu, jauh-jauh. Mas, otak dan dalangnya ini yang merancang. Paham? ya sekarang gini, kalau dia 5 orang sekolah yang sama, pendidikan yang sama, terus 4 orang baik, 1 jadi perampok, apa nyalahin gurunya? Kan enggak, Mbak. Loh, saya kan nggak tanya itu. Kamu nih kok nggak nyambung sih? Ke dalil dan ke tema ini sama nih. Dalil temanya kan pertanyaan. Nah, dasar dari pertanyaan itu mana? Ya ini yang besar. Iya, betul. Jadi kalau direkam, Pak polisinya nanti akan tahu kemana nih. Ya? Terpampang sih itu. Terpampang. Dalilnya jelas, jadi temanya pertanyaan sesuai dalil. Betul, Ibu. Jadi betul. tema itu tidak ngawur. Tema itu ada dasarnya. Karena tema pertanyaan itu ada dasar-dasar di mana nih? Ya? Kita juga ngajarin mereka yang yang otak-otak Islam ini yang memang botol dalam beriman ya. Saya seneng kalau direkam. Kalau perlu kalian bikin VT. Nah pertanyaannya kok nggak dibikin VT? Supaya tahu siapa Allahmu. Supaya satu dunia tahu Allahmu yang kalian sembah itu ya modelnya ya kelakuannya kayak gimana ini. Ya lanjut. Ya, teman-teman ya. Terpampang sudah dalil ya. Saya tadi sudah banyak baca juga dalil ya yang tidak bisa kalian abaikan. Maka dari itu sesuai dengan Bang Hunter tadi bilang, tinggalkan sesembahan yang seperti ini. Ya, kalau kamu tidak keberatan, buka hatimu kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus. Begitu ya, buka hatimu. Nah, karena ini sangat-sangat telak ya, ini sangat-sangat tidak pantas dijadikan junjungan. Kenapa? Kok mengajarkan yang begini? Belum lagi mengajarkan penggal-penggal segala, perang-perang segala. Nah, gimana ini ya? Jadi, mari teman-teman, kami mengasihi kalian, ya. Host, Coba, bisa dibukakan. Jadi gini, host, yang bikin terguncang iman mereka ini di Quran mereka sendiri. Kalau boleh dibukakan ayat Qurannya Al-Hadid ayat 3 itu. Itu sudah. Itu yang bikin ya, mereka terguncang. sudah sering itu Pak. Saya Iya, bahas itu. Tapi tidak apa-apa. Al-Hadid, ya Al-Hadid Iya. 3 itu mereka tidak mau terima juga ini Bang. Jadi gini ya. host, yang pendukungnya, yang ayat selanjutnya di QS Az-Zukhruf ayat 61. Penjelasannya di situ dari Al-Hadid tadi. Ya, Al-Hadid 3 itu kan bunyinya begini ya. Ya. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha johir, maha batin. Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, dia ini maha akhir ini siapa, gitu kan? Maha awal siapa? Maha johir ini siapa? Ini sudah berulang kali sebenarnya dibahas ini ya. Mereka tidak terima ini kalau johir ini, ya kan? Coba apa tadi? Jadi begini, Os. Iya. Pertanyaannya setelah baca Al-Hadid ayat 3, jadi pertanyaannya siapa yang mengetahui akhir zaman tersebut? Itu jawabannya ada di QS Az-Zukhruf ayat 61. Iya, Bisa. betul. Ya. Betul. Ini bukan Jadi, barang baru Bang yang kita bahas. Betul, Ini betul, sudah Bang. berulang Betul, Bang. kali Makanya- aku bahas ini. Kalau saya Bukan, begini maksudnya teman-teman. begini, Ya Bang. gini Pak Hunter, Maksudnya Pak begini, Hunter. Bang. Pak Hunter, Inilah maaf. yang membuat mereka Iya. terguncang. Enggak Gitu loh maksud bukan saya. gitu Pak Hunter, Pak Hunter. bukan. Kalau masalah iman ya itu kita nggak masuk ya. Kalau saya ya, saya sikat ini, saya patahkan doktrin bahwa pengajaran Islam itu benar. Ini saya patahkan dengan ini. Saya patahkan doktrin itu bahwa Islam itu ajaran benar, ajaran baik ini loh. Ya. Betul. Karena kalau yang ke sana Pak boleh, tapi itu khusus orang yang
Islam yang kayak yang punya kualitas itu boleh kita. Jadi Tapi kan iya betul. Silakan jadi lanjut. kalau umatnya ini Pak, umatnya itu nggak bisa bawa ini itu, ya. Kenapa Edis itu selalu membawakan tentang ajaran-ajaran kencing onta diminum, ya, Karena itu yang menikahi mengena. anak itu Pak yang mengena. Karena untuk mengenal sesembahan yang benar itu dari ajarannya Pak. Kalau saya ya, nih Betul itu seperti pertama itu. kali saya masuk di Bank Christian Apologets ini ya, pertama kali coba apa yang yang saya berikan kepada mereka tentang ajarannya. Ya, Ya. jadi Kalau begini tentang Bu Aisyah, iya, kebanyakan teman-teman kita ada salah satu juga di media sosial TikTok itu ya mereka mendalami Al-Hadid sama Azukruf tadi memang benar ada itu. Makanya iya saya bilang Pak, itu kalau ya, Quran makanya itu kalau iman itu Pak, makanya kan tidak kalau bicara iman tuh dia merasa mereka juga Tuhan yang benar, perasaan mereka karena itu iman mereka. Itu loh Pak. mm-mm. Itu Kalau di satu. Yang sini kedua begini Ibu Aisyah, kalau mereka belajar sejarah, kata dasar Allah SWT itu, kalau memang mereka berani jujur, pasti Enggak Pak, mereka enggak usah tinggalkan lari dulu beragama. Pak. Mereka ini tidak pernah Iya. mengenal sejarah, susah Pak. Itu nanti kita bahasnya itu sama orang yang akademisi. Bang Antar, sorry ya Bang Antar ya. Saya Iya. bertiktok ini sudah setahun lebih, sudah semua tema aku bahas. Sudah Iya, semua tema aku bahas. Jadi saya juga menganalisa Bang, mana sih yang nendang? Yang nendang itu punya efek ini ya, efek kejut yang lebih luar biasa. Ajaran Bang. Ajaran mana yang bobrok itu yang punya efek kejut yang luar biasa. Kalau kayak tadi Al-Hadid 3 itu mereka udah pasti menolak Isa itu bukan Tuhan. Udah pasti tuh. Tapi kalau kita paparkan dari pengajarannya yang berbanding terbalik dengan yang mereka terima selama ini, itu yang punya efek kejut yang luar biasa. Makanya apologet Kristen harus belajar juga. Jangan asal berapologet, jangan asal buka komal, pelajari mana sih yang punya dampak, punya dentuman yang betul-betul wow. Nah itu, yang saya simak, yang saya analisa selama 1 tahun lebih itu ajaran Pak, ajarannya itu yang kontra dengan yang mereka terima selama ini kan mereka bilang Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tapi tadi mana Maha Pemurahnya ketika ditunjukkan ayat ini? Dikatakan demikian kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat. Coba, pemurah mana? Kita bukan lagi di mana Allah butuh pinjaman, pemurah mana? Gitu loh Bang. Jadi yang berkontra dengan narasi atau dogma atau doktrin yang diajarkan itu yang dentumannya kenceng. Kalau yang Al-Hadid tuh mereka udah apa Bang? Udah ditolak Bang. Gak mungkin mereka itu Allah yang jadi johir, gak mungkin Bang. Isa itu nggak mungkin jadi Allah, gitu loh Bang. Jadi teman-teman Pasti nolak TikTok ya. Pasti nolak, pasti. Iya, Tapi masalah kalau gini. Masalahnya itu kan iman mereka. Kita nggak bisa bahas iman karena iman itu mereka paling benar. Nah, sekarang dengan iman yang paling benar itu kita mau buktikan. Itu kan doktrin itu, ya. Tentang keimanan mereka, Allahnya paling benar, Muhammad paling benar ajarannya. Nah, itu yang kita mau patahkan, doktrin-doktrin itu loh, ya. Dengan cara ini. Ya, apakah benar Allah dan junjunganmu yang benar itu dengan perlakuannya nih? Apakah ini disebut ajaran benar? Apakah ini Itu disebut, menikahi bocil umur 3 tahun termasuk iman juga ya? Nah, makanya gini Pak, ya kita harus belajar ya teman-teman ya. Tema itu dulu kan memang banyak. Ya, makanya ini kita mau ungkapkan satu-satu. Yang didoktrin dengan kebenaran, kebaikan di dalam Islam tuh ya dengan kenyataan yang tertulis sama nggak? Karena mereka ini kan imannya tumbuh sekali lagi ya. Yang saya temukan di TokTok ya, 4 tahun saya di TokTok. Yang saya temukan ya umat Islam ya yang menjadi follower TokTok itu ya imannya tumbuh itu bukan berdasarkan dalil yang tertulis. Imannya tumbuh itu berdasarkan dengerin ceramah. Sayangnya ceramahnya bohong. Ya, sayangnya ceramahnya bohong. Makanya saya buktikan dulu. Saya dulu juga didoktrin bahwa Quran itu isinya ayat-ayat suci dulu.
Tapi begitu saya baca artinya, ya nggak suci, Pak. Contohnya salah satu ini. Di layar besarnya apakah ini masih disebut? Ya, Quran itu isinya ayat suci. Sementara sesembahannya otak dan sarang kejahatan. Gimana ini? Ya, jadi yang kita mau patahkan itu doktrin Udahlah, kebohongan. Kaisa Gitu loh. kita bilang gini aja, setiap komal kita punya, kita udah punya talenta masing-masing bang untuk mengapa bang? Enggak, maksud Mengedukasi, gini, buat teman-teman enggak menjelaskan apa-apa. setiap- Ini masukan Kita cuman gini. semuanya mempunyai talenta masing-masing gitu aja. Enggak gini, teman-teman. Ya, teman-teman, kita itu ya kalau masuk ke iman itu susah debat kusir. Nah, sekarang dibuktikan dengan pengajarannya. Ajaran dan pengajaran mana ya yang baik karena akan menuju ke Tuhan yang benar, kan itu. Doktrin Tuhan yang benar itu masing-masing. Tetapi kita buktikan di ruang publik ini. Ya, kalau memang kamu mengimani Tuhan yang benar, kita lihat dari ajarannya, ajaran dan pengajarannya. Salah satunya ini, kalau mereka yakin di doktrin ya tentang iman dan Tuhan yang benar, apakah pantas ini disebut Tuhan yang benar? Ya, jadi otak dan dalam kejahatan. Nah, itu kalian pikirkan Islam. Ya, itu. Loh. Yo. Kaisa, ada tamu tuh, silakan dulu Kaisa. Lanjut, aku masih Oke. sarapan dulu. Ya, Mas DJ, Islam Kristen. Islam. Semoga kondusif ya. Kondusif, Iya, siap. ikutin aturan ya. Yang penting jujur. Karena kalau nggak jujur saya terusin ya. Tapi jangan sampai nanti blunder sendiri. Oke, Mas DJ, Islam sudah berapa lama sampai hari ini? 30 tahun, 40 tahun? Ya lebih dari 40 tahun, Pak. Oke, 40 tahun menjalani keislaman. Baca Quran dan hadis? Quran ya jarang kali ya. Oke, saya kunci ya. Kalau Quran berarti sesuai kapasitas Anda yang akan saya pertanyakan. Ya. Tapi ingat ya Mas, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau belum pernah baca bilang nggak pernah baca. Jangan belum pernah baca dan baru tahu sekarang. Terus mau menjelaskan itu nggak fair ya. Oke Mas, ya. Menurut kamu Mas, kalau ada sekelompok penjahat atau seorang penjahat, contohnya dia merampok atau jambret, pelakunya itu disebut penjahat nggak? Pelaku perampokan itu. Iya, ya penjahat. Oke, bagaimana dengan otak dan dalangnya? Kalau perampok itu kan biasanya banyak itu, Ya, otak dan dalangnya. kalau dia dilakukan manusia itu kan ya dia bisa masalah ekonomi, masalah Mas pelan-pelan. Saya nggak Iya. tanya ya alasannya. Pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya, pelaku perampokan atau apa? Ya perampokan ya. Itu kan penjahat, betul? iya ya kejahatan ya, betul. Oke, bagaimana dengan otak dan dalangnya? Sama nggak disebut penjahat? Ya sekarang kalau misalnya dia Ini si loh Mas, penjahat jangan itu- jauh-jauh. Mas, otak dan dalangnya ini yang merancang. Paham? Ya sekarang gini, kalau dia 5 orang sekolah yang sama, pendidikan yang sama, terus 4 orang baik, 1 jadi perampok, apa nyalahin gurunya kan enggak, Mbak? Loh, saya kan nggak tanya itu. Kamu nih kok nggak nyambung sih? Nggak, dengerin pelan-pelan ya. Kalau otak kan semua orang punya Teman-teman otak. sebentar, teman-teman ya. Biar penonton yang menilai kapasitas dan kualitasnya Islam ya. Kaisa, sebentar Kaisa. Dijelasin Kaisa apa maksudnya itu apa. Supaya dia ngerti. Soalnya dia nggak nyambung tadi saya dengar. Silakan Dengerin dijelasin. ya. Gimana sih? Yang ngerti lah saya. Ada Oke, orang perampok nyalahin otaknya. Orang 5 orang sekolah yang sama, 4-nya baik, 1 jadi Nggak perampok. nyambung, nggak nyambung. Nggak nyambung. Enggak, Nyalahin otaknya gimana sih? yang nyalain siapa? Saya baru teman-teman yang menilai ya kualitasnya Islam. Keras-keras bosku, nanti mualaf. Lanjut. Gimana saya mualaf? Wong ini yang sembahnya bajingan kok mualaf.
Saya aja keluar dari si bajingan ini. Faisal, dia nggak nyambung lo tadi kak. Jadi Ya itulah. otaknya maksudnya itu nggak nyambung dia. Maksudnya dikirain otak dia. Otak itu maksudnya perancang melakukan kejahatan itu maksudnya otak atau Loh, dalang, bukan Iya, saya otaknya kan dia. bilang bagaimana dengan otak dan dalangnya. Dia sendiri nggak tahu otak dan dalang. Iya nggak nyambung dia. Biar teman-teman sendiri yang menilai kualitas Isam. Oke, kasih applause dulu. Halo, selamat pagi. Lagi siang. Islam Kristen. Oke, bisa kondusif. Semoga kamu kondusif dan lancar menjawab seperti typinganmu di bawah ya. Sudah berapa lama Islam sampai hari ini? 40, 50 tahun? 30 tahunan lebih. 30 tahunan lebih. Oke, baca Quran dan hadis? Iya. Iya, yang mana ini? Kamu baca yang mana? Hah? Hadis. Oke, karena kapasitasmu kamu membaca Quran dan hadis ya. Kamu pengikut Muhammad, betul? Iya. Oke, betul tidak ya? Muhammad mengajarkan dan memerintahkan untuk membun-bun. Terhadap orang kafir. Oke, saya ikutin ya. Benar terhadap orang kafir. Kamu baca di mana itu? Bahwa Muhammad memerintahkan membun-bun untuk orang kafir. Silakan. Saya ikutin loh ini. Muhammad itu Di mana? Sekali lagi, di mana dalil tertulis bahwa kamu bilang betul bahwa Muhammad memerintahkan membun-bun orang kafir? Sekarang ini ruang publik. Pertanyaannya, di mana dalil tertulis itu? Siap. Ya. Di mana tertulis pernyataan Anda itu sehingga Anda menanyakan seperti itu ke saya? Loh, nanti kamu kan jawab dulu nih. Nanti Di mana juga. dalilnya? Hah? Kamu tahu dari mana itu, bahwa Muhammad memerintahkan membun-bun orang kafir? Di mana dalilnya? Atas dasar Apa? dasar Anda bertanya. Loh, kalau saya ada dasarnya. Lah kamu kan menyangga, kamu Iya. menjawab. Oke, sekarang saya tanya dulu. Di mana dasarnya kamu bilang, oh iya betul, bahwa Muhammad memerintahkan membunuh orang kafir? Di mana itu? Iya. Di mana dalilnya? Nabi Muhammad tidak Di mana menekankan tertulisnya? Nggak usah ngoceh di sini. Di mana? Ini ruang publik. Tertulis di mana itu? Kamu tahu dari mana? Kamu baca di mana? Ayo kita buka. Di mana tertulisnya? Nabi 200. Muhammad Iya, tertulis di mana? Nabi Muhammad membunuh orang yang mau memerangi Sekali lagi, di mana tertulisnya? Al-Quran ada. Oke, di surat apa ayat berapa? Hah? Ini bukan masjid. Kalau congor duluan nggak usah pakai. Kalau di masjid tuh nggak perlu butuh dalil. Pokoknya ngoceh, ngejibris. Surat mana? Membunuh orang Di kafir. surah mana? Orang kafir. Nggak apa-apa diketawain, ya. Inilah kualitas Islam. Ditanya surat mana? Ini. Oh. Ya, ngotot minta naik, typing di bawah kenceng. Kita buktikan kualitasnya 0. Kualitasnya ya Bu Aisyah. Ya biar penonton yang menilai lah. Saya kan ngikutin. Kalau silakan bernarasi, tapi ingat ya, narasi itu saya minta dasarnya. Karena ini ruang publik, ini bukan masjid.
minta naik lagi si koplak itu nggak ada. Kamu di masjid, kamu khotbah aja di masjid sama pengajian sana, bukan di sini. Di sini harus bawa otak, jangan otaknya ditinggal di bawah. Ya. Enggak gini loh, teman-teman. Ya, teman-teman Islam, kamu boleh ikut demo di Monas, ya kamu boleh. Nah, tapi kalau pulang demo, otaknya dibawa, mulutnya dibawa, otaknya nggak dibawa. Ya, Zevanya, tolong dibantu dulu teman-teman, itu ada tamu. Jevanya Kristen Islam. Selamat pagi Jevanya. Pagi Bang, Shalom. Bang mau nanya Bang. Ya, Eh, nanya apa? mau nanya si si Muhammad itu pernah homo kan ya Bang? Jangan Bang, jangan terlalu kencang gitu Bang, jangan Bang, nanti kita rungkat Bang. Iya, masih pemanasan pagi-pagi nih. Jangan Bang, Jangan Abang kenceng-kenceng. Iya, jangan kenceng-kenceng, Nanti Bang. nanti kalau ketahuan di dalam kubur kamu nanti dipanggil loh. Jangan kencang-kencang, jangan Pak Sopir, pelan-pelan Pak Sopir. Kalau belum jelas dalilnya jangan dulu ditanya bang. Tapi kalau bocil 3 tahun udah ada, gitu bang.